warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخوات في الله, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dipertemukan di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk di majelis ilmu, majelis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Riyadhul Jannah, taman di antara taman-taman surga di muka bumi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mempertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ikhwah dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada malam hari ini, karena beberapa hari ke depan kita akan InsyaAllah bertemu, dan mudah-mudahan Allah perpanjang umur kita untuk bisa bertemu dengan bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Karenanya insyaAllah pembahasan kita pada malam hari ini berkenaan tentang sejarah Ramadan, yang kita kaitkan tentang tiga hal, yaitu asal muasal penamaan Ramadan oleh masyarakat Arab. Kenapa bulan ini disebut dengan Ramadan? Kemudian kenapa nama ini tidak dirubah begitu datangnya Islam? Apa arti Ramadan ketika Islam ini datang dan ketika puasa ini diwajibkan? Apa maknanya di dalam Islam? Kemudian selanjutnya, bagaimana sejarah diwajibkan puasa Ramadan kepada Rasulullah dan kepada umatnya, kepada para sahabat? Yang ketiga, tahapan-tahapan turunnya puasa Ramadan kepada kaum muslimin. Inilah yang kita akan bahas insyaallah. Mudah-mudahan waktunya mencukupi untuk kita jelaskan di pertemuan ini. Tetapi karena 2 hari lagi kita akan bertemu dengan, atau 3 hari lagi kurang lebih kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Alangkah indahnya ana ingatkan jamaah sekalian dengan satu wasiat yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau ini salah satu ulama di Arab Saudi dan masih hidup beliau, dan beliau ini pengajar di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan kepada kita nasihat bagaimana atau apa hal yang harus kita lakukan sebelum bertemu dengan Ramadan, ketika berada di dalam bulan Ramadan, dan ketika akan lepas dari bulan Ramadan. Jadi 3. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim, atau doa apa yang harus dipanjatkan tepatnya oleh seorang muslim ketika sebelum bertemu dengan bulan Ramadan, di saat berada di dalam bulan Ramadan, dan di saat dia akan meninggalkan bulan Ramadan atau setelah dia berpisah dengan bulan Ramadan. Beliau dalam satu perkataannya, sebagaimana yang beliau tulis di dalam Twitternya, memberikan nasihat kepada kaum muslimin, dan ini sepertinya setahun yang lalu. Beliau tulis pada 7 Sya'ban tahun 1444. Sekarang 1445, setahun yang lalu. Tetapi nggak ada salahnya, karena beliau seorang ulama, memberikan kepada kita sebuah nasihat yang indah. Beliau mengatakan, irfa'u aidikum was'alu rabbakum thalathan. Wahai kaum muslimin, hendaklah kalian mengangkat tangan-tangan kalian, dan hendaklah kalian memohon kepada Allah 3 hal. Artinya ketika akan berdatangnya bulan Ramadan. Yang pertama, doa kalian adalah Allahumma balighna Ramadan. Yang pertama, doa yang harus kita panjatkan ketika kita akan bertemu dengan Ramadan
doa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Karena begitu banyak saudara-saudara kita yang Allah kemudian ambil nyawanya sehari, 2 hari, mungkin bahkan di malam bulan Ramadan. Karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan ke dalam bulan Ramadan dan Ramadan dihantarkan kepada kita dan kita bisa beramal dengan amalan saleh di dalamnya dan amalan kita diterima. Karenanya para ulama salaf sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir, di antara doa yang mereka sering panjatkan di antaranya adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini di antara doa mereka. Allah sallimni ila Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku, hantarkan aku dengan selamat sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan hantarkan Ramadan kepadaku dengan lengkap tanpa kurang apapun aku bertemu dengannya. Artinya di sini ada sebuah isyarat bagaimana Ramadan diantarkan kepada kita, maksudnya tanpa kekurangan dengan selamat kita bisa masuk bulan Ramadan dan memanfaatkan Ramadan dengan sebagaimana mestinya dengan ibadah dan ketakwaan dan amal saleh. Ini maksud. Yang terakhir, setelah kita mengisinya dengan ketakwaan dan ibadah, doa yang ketiga adalah wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan tolong ya Allah Engkau terima amalan-amalanku yang telah aku lakukan di bulan Ramadan. Terima. Engkau terima dengan selamat semua amalan yang aku lakukan di bulan Ramadan. Jadi berdoa agar disampaikan kepada bulan Ramadan, agar Ramadan dihantarkan dengan penuh, tidak ada yang kurang. Maksudnya kita benar-benar bisa beramal saleh di bulan yang berkah, di bulan yang penuh kebaikan ini. Dan yang terakhir, amalan-amalan yang telah kita amalkan, kita berdoa kepada Allah agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Nah, inilah hal pertama yang beliau suruh ketika kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Doa yang kedua setelah kita bertemu dan berada di bulan Ramadan adalah Allahumma a'inna fihi 'alal birri wal ihsan. Nah, ketika nanti kita bertemu dengan bulan Ramadan, doa lagi. Apa doanya? Ya Allah, a'inna, bantu kami 'alal birri wal ihsan. A'inna fihi, tolong bantu kami selama di bulan Ramadan kami bisa melakukan kebajikan dan kebaikan, mengisinya dengan amal saleh, bukan dengan banyak tidur, bukan dengan nganggur, bukan dengan melakukan hal-hal yang lagui, bukan dengan malamnya bergadang, menghabiskannya dengan olahraga dan lain sebagainya sambil menunggu sahur. Bukan. Karena itu kita a'inna, kita minta tolong kepada Allah. Karena ibadah ini kalau tidak dikuatkan oleh Allah, kita tidak bisa. Ikhwah, kalau Anda mau tanya jamaah sekalian, apa hal yang paling inti membuat manusia tidak bisa melakukan ketaatan? Anda mau tanya kepada jamaah sekalian, apa jawabannya? Kenapa kita harus minta tolong kepada Allah? Agar Allah bantu kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan kebajikan serta amal saleh di bulan Ramadan. Kita semua masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi tidak semua kita bisa memanfaatkan Ramadan dengan amal kebajikan. Nah, pertanyaannya, kenapa ada manusia yang bisa memanfaatkan Ramadan dengan amal saleh, sebagiannya tidak bisa memanfaatkan Ramadan dengan amal saleh? Apa jawabannya jamaah sekalian? Penyebab utamanya apa? Ada yang mau jawab? Penyebab utamanya adalah manusia berat dan terhalang melakukan ketaatan adalah al-ma'siyah, maksiat. Karenanya para ulama kita, termasuk Syekh bin Baz dalam wasiat, di antara hal yang paling banyak yang harus kita ucapkan sebelum masuk Ramadan adalah memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menerima taubat kita, Allah meringankan kita untuk melakukan ketaatan. Sampai Allah berfirman tentang nabinya, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak.
dan kami telah mengangkat dosa-dosamu yang telah membuat berat punggungmu untuk melakukan ketaatan. Jadi wajar ketika imam baru baca abasa, kita sudah narik napas panjang. Kenapa? Kita seperti membawa 20 kg di punggung kita, dosa yang kita pikul. Jadi begitu imam baru setengah jam sholat, kita berharap, ya Allah kapan selesainya sini. Gak ada khusyuknya dalam ibadah. Dosa kita terlalu berat kita bawa. Begitu imamnya baca Al-Baqarah, sujud gak bangun lagi, kita terlalu berat. Iya benar. Nabi sendiri. Antum lihat surat Al-Insyirah. Kenapa Nabi mudah melakukan ketaatan? Karena kata Allah, wa wada'na anka wizrak. Kami telah meletakkan dosa yang telah memberatkan punggungmu ya Rasulullah. Itu Nabi. Bagaimana dengan kita jemaah? Maka yang paling banyak harus kita lakukan sebagaimana wasiat Syekh bin Baz dalam kesempatan yang lain, at-taubatus shadiqah. Menyambut Ramadan ini harus salah satunya dengan taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah, agar kita meraih keberkahan Ramadan dengan amal saleh dan kebajikan. Begitu indah apa yang dikatakan. Jadi ini kata kuncinya ikhwah. Antum kalau mengukur diri antum, ana semangat di bulan Ramadan, insya Allah itu karena antum banyak istighfar dan mohon ampun sama Allah. Yang kedua karena Allah bantu antum. Kalau ada orang yang berat, mungkin dia belum taubat dari maksiat dan dosa, sehingga berat melakukan kebaikan, Allah tidak bantu dia. Antum dan kita semua coba renungkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Bada'i'il Fawaid. Antum perlu tulis. Di mana pengaruh dosa itu bisa membuat manusia tidak bisa, bukan sekedar malas, tidak bisa. Dia punya keinginan melakukan ketaatan, tapi ini nggak bisa. Karena terlalu beratnya dosa yang dia miliki. Karena itu beliau pernah mengatakan perkataan yang indah, sehingga para ulama mengatakan ayo perbanyak istighfar dan taubat di bulan ini, di bulan akhir bulan Sya'ban, sampai ketika kita masuk Ramadan Allah bisa membantu kita untuk melakukan ketaatan. Maka perbanyak kita doa agar Allah membantu kita. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, "Idza saqula adh-dhahru bil auzar." Apabila punggung ini terlalu berat membawa dosa, mana al-qalbu minas sayri ilallah. Maka punggung yang penuh dengan pikulan dosa itu membuat hati ini masyghul, sibuk untuk berjalan menuju Allah. Karena terlalu berat dosa yang dipikulnya. Sehingga itu berpengaruh pada hatinya. Hatinya juga berat untuk berjalan kepada Allah. Untuk melakukan ketaatan berat sekali. Karena punggungnya terlalu berat dengan dosa. Wal jawarihu minadh-dhuhud fi ta'ah. Hatinya berat untuk menuju Allah, fisiknya, badannya berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Karena terlalu berat punggung dengan dosa. Wa kaifa yaqta'u masafatas safari? Bagaimana seorang hamba bisa berjalan, menghabiskan dan terus melangkah di dalam safarnya menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kematian, menuju akhirat, sementara musaqqalun bil hamli ala dhahrihi, sementara dia begitu berat menanggung beban dosa ini di punggungnya dalam safarnya tersebut. Contohlah kita mau berjalan naik gunung tujuan kita, tapi bawa bebannya terlalu berat. Orang yang nggak bawa terlalu berat akan lenggang, enak berjalan, sementara kita merasa berat dan selalu berhenti, istirahat. Itulah gambaran orang yang terlalu banyak istirahat dari melakukan ketaatan, karena hatinya tidak sama sekali bangkit untuk melakukan ketaatan. Badan mau diajak ibadah itu berat. Kenapa? Dosanya terlalu banyak. Karena itu para ulama mengatakan semakin sering manusia taubat, semakin sering manusia istighfar, semakin sering dia akan merasakan semangatnya untuk beribadah. Jadi ini berlawanan. Semakin manusia sering bertaubat dan istighfar, semakin semangat dia untuk beribadah, karena Allah bantu dia dan ringankan beban, baik itu hatinya untuk berjalan menuju Allah dan fisiknya untuk melakukan ketaatan. Tapi semakin jarang manusia istighfar dan bertaubat, semakin berat manusia untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Wa kaifa yanhad ila Allah? Bagaimana seseorang hamba akan bangkit menuju Allah? Qalbun qad athqalathu al-auzar, dengan hati yang telah dipenuhi dan dikotori oleh begitu banyak dosa. Falau wada'at anhu auzaruh, kalau dosanya itu sudah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la nahadha, maka dia akan bangkit
watara, dia akan segera terbang, syauqan, dengan penuh kerinduan, ila rabbihi, menuju Tuhannya, asrihi wa yusrihi, baik itu dalam keadaan susah atau keadaan mudah, dia akan terbang jiwanya, rindu jiwanya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan ini sejalan dengan ayat yang Anda baca dalam surat Al-Insyirah. Maka ikhwah fillah azakumullah, antum dan kita semua pegang kata-katanya. Asal masuk bulan Ramadan, manusia itu cuma ada dua kemungkinan. Ada yang akan bahagia dengan ampunan Allah, dengan pembebasan dari api neraka, dan orang yang pantas mengatakan minal aidin wal faizin. Orang yang pantas mengatakan taqabbalallah minna wa minkum, karena dia sudah mengerahkan semua daya upayanya untuk beribadah, dari baca Quran, qiyamul lail, salat sunnah, sedekah, puasa, semua amalan kebaikan dia lakukan. Maka dia berhak untuk mengatakan taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima dari kita dan dari antum semua amal-amal saleh yang telah kita lakukan. Dia berhak mengatakan di akhir malam dari Ramadan memasuki Asyratus Syawal, minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang kembali kepada fitrah, kepada keadaan, kembali kepada Allah, wal faizin, menang dengan mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Ini tujuan kita yang paling inti dalam bulan Ramadan. Dan keagungan yang lain, antum bayangkan, bisa jadi ini Ramadan antum yang terakhir. Kalau di bulan ini antum sungguh-sungguh dan Allah takdirkan, dan mudah-mudahan Allah mentakdirkan untuk ana dan antum semua, kita dapat meraih Lailatul Qadar minimal dalam catatan amal kita. Minimal kita pernah beribadah 83 tahun lebih 4 bulan atau 3 bulan. Atau 83 tahun lebih 4 bulan. Karena amalan di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan antum kalau berumur 80 tahun pun mungkin setengahnya untuk ibadah. Ini enggak, satu malam itu nilainya, antum capek cuma 10 malam untuk mencari Lailatul Qadar. Kalau kita ketemu dan beribadah di malam itu, Allah tulis kita termasuk orang yang mendapatkannya. Itu nilai timbangan ibadahnya sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Allahu Akbar. Padahal umur kita belum tentu sampai ke 80 tahun. Nah ini ikhwah, maka begitu celaka manusia dan begitu merugi manusia yang masuk Ramadan tanpa ada sedikit pun peningkatan dalam ketaatan dan ibadahnya kepada Allah. Nah ini nasihat kedua dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Nasihat yang ketiganya, nanti setelah kita sudah semangat, jangan sampai semangatnya malam 10 pertama, 20 pertama, justru 10 terakhir yang merupakan penentu, semangatnya ke pasar buat berburu baju lebaran atau persiapan lebaran. Justru itu intinya. Nah setelah kita semangat terakhir, di hari-hari terakhir atau malam-malam terakhir kita mau lepas dari Ramadan, hal yang paling sering harus kita, di antara doa-doa kita panjatkan adalah apa kata beliau? Yang ketiga, wa an yad'u Allahumma taqabbal amalana fihi wa a'tikna minan niran. Perbanyak doa untuk kita berdoa, ya Allah, taqabbal minna amalana. Terima amal-amal yang telah kami lakukan di bulan ini, karena bulan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Nilai satu amalan itu 1 sampai 10 sampai 70 kali lipat di bulan ini. Maka tidak sama dengan bulan Syawal, dengan tidak sama dengan bulan Dzulqa'dah, tidak sama dengan bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Bulan yang penuh berkah, di mana Allah memberikan kepada kita rahmatnya, ampunannya, semua pintu surga dibuka 8 pintu, pintu neraka 7 pintu itu ditutup. Setan-setan dibelenggu untuk memudahkan kita beramal. Sudah dalam kondisi ini pun kita tidak bisa untuk mudah beramal. Bagaimana kita meraih ampunan Allah? Karena para ulama salaf mengatakan man lam yughfar fi Ramadan falan yughfar fi maduna siwa. Orang yang enggak dapat ampunan Allah di bulan Ramadan, dia tidak akan atau susah dapat ampunan di bulan-bulan yang lain. Karena bulan Ramadan saat Allah diskon, berikan rahmat dan ampunan sebesar-besarnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka jangan sampai kita salah juga kalau jadi Ramadhaniyun, yaitu orang yang semangat di bulan Ramadan. Tapi salah juga kita menyamakan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Maka ibadah kita, sholat sunnah kita semakin kita kencangkan, sedekah kita semakin kita kencangkan, baca Quran kita semakin banyak karena bulannya Al-Quran dan seterusnya.
Dan yang terakhir, yang perlu kita doa kata beliau selain diterima amalan kita oleh Allah, yang paling terakhir, karena ini modal kita, kebahagiaan kita di akhirat, yaitu agar Allah a'taqana minan nar, supaya Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dicentrang, dimasukkan list hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Karena kebahagiaan hakiki di akhirat cuma dua. Ada yang tahu apa kebahagiaan dan kemenangan seorang hamba pada akhirat nanti? Ayatnya insya Allah sebagian antum sudah tahu. Kemenangan di akhirat ini cuma dua, Pak Mono. Yaitu ayat Allah, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke surga, dialah orang yang telah menang. Nah, ketika kita dibebaskan dari api neraka, berarti kita sudah mendapatkan kemenangan itu. Ikhwah fillah azakumullah. Maka sekali lagi, ada 3 doa kata Syekh Utsaimin yang harus dipanjatkan oleh seorang muslim sebelum memasuki bulan Ramadan, setelah berada di bulan Ramadan, dan ketika akan lepas dari bulan Ramadan. Apa doa yang pertama sebelum memasuki bulan Ramadan? Agar Allah mengantarkan kita sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Ini doa. Sebagaimana para salaf berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Karena bulan ini bulan yang tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Yang kedua, doanya apa? Setelah kita sampai, sekarang doa pada Allah biar disampaikan. Ternyata sampai. Apa doa kedua? Untuk kita berdoa, Allahumma a'inna 'alal birri wat taqwa wal ihsan. Agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk mengisi Ramadan dengan ketaatan, ketakwaan, dengan kebajikan, amal-amal saleh. Karena bulan ini amalan di dalamnya berbeda dengan amalan di bulan-bulan yang lain. Setelah itu, yang terakhir, begitu kita akan keluar atau mungkin sudah lepas dari bulan Ramadan, karena sebagian salaf yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan, thumma yad'una sittata ashhurin ba'dahu an yataqabbal Allah minhum a'malahum. Kata para sebagian salaf, Ibnu Rajab menceritakan dulu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in berdoa 6 bulan. Mulai dari bulan Rabiul Awal, mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar disampaikan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan setelah bulan Ramadan mereka beramal sungguh-sungguh. Semua amalan ibadah mereka lakukan dengan benar dan sungguh-sungguh. 6 bulan berikutnya dari mulai Syawal sampai Rabiul Awal mereka berdoa, sebelum Rabiul Awal mereka berdoa agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 6 bulan berdoa agar disampaikan kepada Ramadan, 6 bulan berikutnya berdoa agar amalan mereka di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit wasiat yang mudah-mudahan bisa menggugah diri ana dan diri jamaah sekalian untuk benar-benar menyambut Ramadan ini bukan dengan sekedar gembira. Sebagian orang sekarang tersebar, Pak Sunar, ada hadis yang dhaif, bahkan sebagian ulama menyatakannya hadis maudhu, palsu, di mana katanya cukup bergembira, nggak usah banyak-banyak beramal, yang penting gembira nyambut bulan Ramadan, itu sudah Allah bebaskan dari api neraka. Man fariha bidukhuli syahr Ramadan ab'adallahu wajhahu minan nar. Ini hadis yang palsu. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, cukup gembira dong, nggak perlu amal soleh di dalamnya. Padahal intinya kita disuruh beramal soleh. Kalau bergembira, anak kecil juga gembira, tapi apa artinya Ramadan buat dia? Orang tua yang tidak bisa beramal gembira. Tanya mbah-mbah kita, tanya orang tua kita yang sudah uzur, puasa pun enggak, kita bayarkan fidyah, gembira masuknya bulan Ramadan. Tetapi apa intinya? Inti yang paling penting orang bergembira karena ini bulan untuk meraih banyak pahala, ampunan, pembebasan dari api neraka, dan meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, intinya. Maka sekedar gembira saja itu tidak membuat orang terbebas dari api neraka. Ini hadis jelas palsu. Karena yang membebaskan orang dari api neraka rahmat Allah, dan rahmat Allah diraih dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ikhwafillah mungkin sebagai pembuka yang insyaallah kita ingin sampaikan adalah hal yang berkaitan, tadi sudah kita sampaikan tentang, insyaallah kita usahakan sampai 7:30 lah kita selesai, yaitu tentang sejarah penamaan bulan ini dengan Ramadan.
Ikhwah, setiap kita memasuki Ramadan, hal pertama yang harus kita ingat adalah limadza summiya hadzal syahr bi Ramadan. Kenapa bulan ini dinamakan bulan Ramadan oleh bangsa Arab? Ya. Sedikit ana mau cerita ikhwah fillah azakumullah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Imam Ibnu Katsir mengatakan, sesungguhnya penamaan bulan-bulan itu pertama kali diberikan nama bukan oleh Nabi. Yang pertama kali menamakan bulan-bulan Hijriyah dengan namanya Muharram, Safar sampai Dzulhijjah, yang memberikan nama adalah bangsa Arab kuno. Orang-orang Arab yang diilhamkan oleh Allah untuk memberikan nama bagi bulan-bulan Qamariyah sebelum datangnya Islam, atau sekarang kita kenal dengan nama bulan Hijriyah setelah datangnya Islam. Sebelumnya disebut oleh mereka Ashhurul Qamariyah. Siapa yang menamakan? Orang Arab kuno. Siapa yang memasyhurkan? Ini perlu untuk tahu. Jadi penamaan Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Dzulhijjah itu mulai terkenal 2 abad sebelum Nabi dilahirkan. Itu sudah mulai dipakai oleh masyarakat di Jazirah Arab. Dan orang yang paling berjasa menjadikan 12 bulan ini masyhur dan familiar di masyarakat Arab, kalau bahasa kita sekarang, orang yang memviralkan nama-nama bulan ini di masyarakat Arab supaya mereka kemudian ini namanya Muharram. Bulan apa? Bulan Safar. Bulan apa besok kita akan bertemu? Bulan Rabiul Awal. Yang memviralkan nama-nama itu adalah kakek Nabi yang kelima. Kakek pertama Nabi bernama Abdul Muttalib, kakek keduanya bernama Hashim, kakek ketiganya bernama Abdul Manaf, kakek keempatnya bernama Qusay, kakek kelimanya bernama Kilab. Kilab tepatnya pada tahun 420-an, abad kelima Masehi. Di abad kelima Masehi, yaitu memasuki abad kelima Masehi, Nabi dilahirkan tahun berapa? 571 Masehi. Berarti Nabi ada di pertengahan abad ke-6. 1 abad setengah sebelum Nabi dilahirkan, kakek kelima Nabi yang bernama Kilab, dia orang yang memasyhurkan nama-nama bulan ini. Nah, ini yang pertama, sudah untuk tahu siapa yang memasyhurkan, memberikan nama-nama bulan, itu masyarakat Arab kuno. Nah, sebelum datangnya Nabi. Nah, siapa yang memviralkannya? Kakek kelima Nabi, yaitu Kilab. Abdul Muttalib, kakek pertama, Hashim, kakek kedua, Abdul Manaf, kakek ketiga, Qusay, kakek keempat, Kilab, kakek kelima. Dialah Kilab bin Murrah namanya. Dia yang memviralkan nama-nama bulan. Nah, poin yang kedua, nama-nama bulan yang ada dan mereka kasih nama ketika itu, ternyata sebab penamaannya, tolong dicatat baik-baik, sebab penamaan bulan-bulan tersebut oleh mereka, maksudnya oleh bangsa Arab kuno, itu terkait erat dengan kondisi yang mereka rasakan ketika bulan itu datang. Maksudnya kondisi alam, kondisi keadaan alam yang mereka rasakan ketika bulan itu datang, atau keadaan masyarakat ketika bulan itu datang. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengambil perkataan Imam Sakhawi. Imam Sakhawi menceritakan bahwasanya masyarakat Arab menamakan nama bulan itu sesuai dengan kondisi yang mereka sedang rasakan. Maka mereka menamakan bulan pertama dengan nama Muharram, yang arti Muharram itu terhormat, terjaga, yang dimuliakan, disucikan, atau yang diharamkan. Kenapa mereka namakan bulan pertama itu dengan Muharram? Karena bangsa Arab sepakat di bulan itu diharamkan terjaganya pertumpahan darah, terjaganya nyawa manusia, terjaganya darah manusia, dan terlarangnya terjadi peperangan dan pertumpahan darah. Ibaratnya orang Arab menjadikan bulan Muharram bulan yang suci, terjaga, dan diharamkan dari terjadinya pembunuhan, pertumpahan darah, dan peperangan. Sehingga para ulama bercerita, sedendam apapun, semarah apapun, sebenci apapun, senafsu apapun seseorang mencari pembunuh ayahnya, kakaknya, pamannya, atau salah satu kerabatnya, dia cari di sepanjang tahun, ketemunya di bulan Muharram, dia tidak akan menyentuh orang itu karena mereka memuliakan bulan ini. Maka dinamakan mereka Muharram. Artinya bulan yang suci, mulia, terjaga, diharamkan dari pembunuhan dan pertumpahan darah. Mereka namakan Muharram. Bulan kedua, mereka namakan Safar, yang berasal dari Safar al-Buyut minar rijal.
Bisababil asfari awil qital. Safar diambil dari kata-kata safar al-buyut, kosongnya rumah-rumah mereka, terutama penduduk Mekah pada bulan tersebut, minar rijal, dari kaum laki-laki, disebabkan tijarah, berdagang, karena mereka keluar berdagang, jadi rumah mereka kosong dari kaum laki-laki, yang ada perempuan dan anak-anak. Kaum laki-lakinya di bulan itu banyak pergi untuk berdagang atau berperang. Karena kosongnya tempat tinggalnya masyarakat Arab secara umum pada bulan ini, karena bulan ini mereka gunakan untuk berdagang, baik itu ke negeri Syam atau ke arah Habasyah atau kemana, maka bulan yang kedua disebut oleh mereka Safar, artinya bulan kosongnya rumah-rumah dari kaum laki-laki karena mereka keluar untuk berdagang ataupun untuk berperang. Kemudian setelah itu datang bulan ketiga keempat, mereka namakan dengan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Rabi dalam bahasa Arab artinya musim semi. Ketika pohon-pohon di Jazirah Arab mulai kemudian menghijau, rumput-rumput mulai agak hijau, tanaman-tanaman yang mereka tanam itu di bulan 2 bulan ini mengeluarkan, bahasa kita apa? Ujungnya itu yang hijau-hijau itu apa namanya? Pak Mono? Pupus. Iya, daun-daun kecil atau daun-daunnya yang tadi mulai berjatuhan sekarang keluar daun-daun baru. Maka secara harfiah Rabi dalam bahasa Arab adalah musim semi, yaitu berseminya tumbuh-tumbuhan dengan keluar hijau-hijau. Sehingga masyarakat Arab di 2 bulan ini, dan ini berlangsung hampir 2 bulan, bukan 1 bulan, makanya mereka namakan Rabiul Awal, musim semi pertama, Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, musim semi terakhir atau musim semi kedua. Karena musim semi ini berlangsung lebih dari sebulan, hampir mencapai 2 bulan. Kemudian setelah musim semi, bulan kelima keenamnya mereka sebut dengan Jumada atau Jumadil Awal atau Ula. Kemudian yang kedua disebut Jumadil Atsaniyah atau Jumadil Atsani, Jumadil Akhirah atau Jumadil Tsani. Nah, musim ini, 2 bulan ini sering sekali bertepatan dengan musim dingin yang sangat dingin di Jazirah Arab, yang membuat jumudul ma liburdihi, sampai kemudian di 2 bulan ini air itu terasa beku saking dinginnya. Karena itu musim dingin ini berlangsung 2 bulan, sehingga mereka menyebut bulan ini dengan bulan Jumada, artinya bulan yang membekukan air-air karena dinginnya. Jumadil Ula, Jumadil Awal artinya bulan yang membekukan air yang pertama. Berlanjut dingin dan musim dingin yang membuat air menjadi beku berlanjut sampai lebih dari sebulan. Maka mereka namakan bulan yang kedua dengan Jumadil Atsaniyah atau Jumadil Akhirah, atau apa, membekunya musim dingin yang membuat air membeku di yang kedua. Jadi sesuaikan dengan kondisi. Kemudian bulan yang ketujuh mereka namakan Rajab. Setelah Jumadil Ula, yaitu musim dingin yang sangat yang membuat air membeku yang pertama, Jumadil Ula Tsaniyah atau Akhirah, bulan yang membuat membekunya air yang kedua. Datang setelahnya bulan ketujuh yang mereka namakan Rajab, dari kata-kata tarajjaba yatarajjabu tarjib, wa tarjib bimakna ta'zim, lianna hadha syahr yu'azzimuhu al-Arab. Kata-kata Rajab berasal dari kata-kata tarjib yang artinya ta'zim, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan. Karena bulan ini begitu dimuliakan oleh bangsa Arab dikarenakan mereka mengkhususkannya untuk berziarah dan berumrah ke Baitullah. Dan itu yang terjadi. Bahkan kalau seandainya tidak ada hadis Nabi yang mengatakan kepada kita umratu fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i, umrah di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan berhaji bersamaku. Kalau hadis ini tidak pernah keluar dari Nabi, insya Allah kita saksikan bangsa Arab dan juga kaum muslimin menjadikan bulan Rajab bulan yang dianjurkan untuknya untuk berumrah dan berziarah ke Baitullah. Bahkan sebagian sekarang travel tuh bersemangat untuk memberangkatkan orang di bulan Rajab, karena dulu masyarakat Arab menjadikan bulan Rajab bulan yang dikhususkan untuk berziarah ke Baitullah. Karena itu mereka menyebutnya Rajab
artinya bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan. Kaitannya untuk berziarah dan berkunjung ke Baitullah, baik untuk tawaf atau untuk melakukan umrah. Datang setelahnya bulan ke-8 yang disebut dengan Sya'ban, bukan Syab'an. Kalau Syab'an dalam bahasa Arab, Ustaz Priyadi ketawa, artinya kenyang. Ini Sya'ban, ba-nya belakangan, Sya'ban, bukan Syab'an. Kalau Syab'an kenyang. Kalau Sya'ban artinya berkelompok-kelompok dan berpecah-pecah. Suku berkelompok-kelompok dan berpecah. Suku yang berkelompok-kelompok dan berpecah-pecah disebut dalam bahasa Arab Sya'ban. Disebut bulan ini dengan Sya'ban, kata sebagian ulama, litasha'ubil qabaili lil bahthi anil ma' fihi. Disebut dengan Sya'ban artinya bulan berpencar-pencar dan berpecah-pecahnya satu suku. Ada yang diutus ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan untuk mencari apa? Mencari air. Jadi satu suku dipecah menjadi 3, 4, 5, 6. Tujuannya mereka semua mencari air. Dan ternyata bulan Sya'ban selalu bertepatan dengan awal musim panas. Susah air. Setelah mereka melewati musim dingin yang membekukan di Jumada Al-Ula dan Thaniyah, datang Rajab bulan pertengahan, Pancaroba, datanglah setelahnya musim mulai panas. Awal musim panas, itulah Sya'ban. Jadi begitu mereka merasakan awal musim panas, air mulai susah, maka tasya'abal qabail, satu suku memecah kabilah-kabilahnya untuk menyuruh mereka ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan dalam rangka untuk mencari air. Ada sebagian ulama mengatakan bukan itu, bukan untuk mencari air mereka berpecah-pecah di bulan ini, untuk menyerang suku-suku yang lain. Tapi yang benar yang pertama, untuk mencari air. Karena ini awal dari musim panas. Nah, antum mulai nyambung sekarang. Maka setelah awal musim panas datanglah bulan selanjutnya, bulan ke-9. Apa itu bulan? Kita sekarang berada di bulan awal musim panas tadi, yaitu Sya'ban. Nah, setelah Sya'ban datang Ramadan, di mana terik matahari pada puncaknya. Datang bulan Ramadan ini fi waqti syiddatur ramda, di waktu terik matahari berada pada puncaknya. Jadi dulu seringnya datang Ramadan di puncak panasnya musim panas, itu datang Ramadan. Karena itu orang Arab mengatakan sudah bulan ini kita namakan Ramadan. Artinya bulan yang terjadi padanya puncak dari terik dan panas matahari. Maka wajar Ramadan itu bulan yang panas yang membakar apa di sekitarnya. Rumputan pada bulan ini terbakar, ranting-ranting pohon terbakar karena musim panas yang sangat terik. Kita bisa bayangkan, puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah di bulan ini untuk para sahabat. Yang panas Jazirah Arab paling ringan, paling kecil 45 derajat Celcius. Gak pernah di bawah itu. Jarang. Terkadang normalnya 50 derajat Celcius. Bahkan pernah, walaupun teman anak ketika anak di sana mengatakan kita punya perkiraan cuaca di mana-mana selalu 50 Celcius, dia mengatakan kadzaba hadza. Dusta. Ini sekarang panas lebih daripada 50 derajat. Bahkan mungkin mendekati 55. Kenapa ditulisnya 50 terus? Karena hukum internasional mengatakan tidak boleh ada kegiatan, baik itu bisnis, perdagangan, sekolah, pendidikan, apapun, kalau sudah di atas 50 derajat Celcius panas. Orang harus di rumah. Mereka nggak mau, orang Saudi, karena udah biasa panas. Akhirnya mereka tulis selalu mentok itu. Ya, itu bukan alat koikon ya. Jadi mentok di situ itu cuma 50 derajat saja. Dalam kondisi seperti itu Ramadan, mereka diberikan kewajiban puasa oleh Allah. Antum bayangkan betapa hebatnya ujian keimanan para sahabat. Sementara kita masuk di bulan Ramadan selalu dalam kondisi nyaman, tenang, bahkan kadang musim hujan yang gak berhenti-berhenti, sejuk bulan Ramadan. Gak sesuai dengan namanya, yaitu bulan yang panas yang membakar. Gak sesuai dengan namanya. Nah, tapi nanti sesuai ketika Islam datang. Nah itu. Jadi asal penamaan Ramadan, sekali lagi kenapa dinamakan bulan Ramadan ini dengan Ramadan, diambil dari kata-kata ar-ramda atau ar-ramadu. Jadi 3 huruf. Ramadu yang artinya terik panas matahari. Maka Ramadan bulan yang ada padanya terik puncak, terik panas matahari yang membakar.
Nah inilah kenapa bulan ini disebut Ramadan. Setelah Ramadan datang, setelah Ramadan bulan apa jemaah? Syawal. Diambil dari kata-kata apa? Dari kata-kata tashawwalatil ibil bi'adnabiha littiraq ay lil jima'. Yaitu diambil dari kata-kata tashawwalat, yaitu ketika onta mulai mengangkat dan menggerak-gerakkan buntutnya onta-onta betina dan berjalan di hadapan onta-onta jantan untuk mengajak onta jantan untuk nyampuh, untuk kawin. Maka karena itu orang Arab menamakan bulan Syawal bulan nikah atau bulan kawin. Karena bulan ini onta-onta itu, terutama yang betina, mengajak jantannya untuk kawin dengan mengasih isyarat lewat buntutnya, mengangkat buntutnya. Karena itu disebut Syawal, artinya bulan onta mengangkat buntutnya untuk mengajak yang jantan itu kawin. Dan subhanallah, kemudian menjadi sebuah adat di masyarakat Arab. Mereka kalau menikahkan anak mereka, mereka sering memilih bulan Syawal. Begitu Islam datang, adat ini nggak bertentangan sama sekali dengan Islam. Karenanya ternyata Nabi kemudian mencontohkan berapa kali Nabi menikah dengan istri-istrinya di bulan Syawal. Salah satunya pernikahan beliau dengan Aisyah. Dalam hadis Bukhari, Nabi mengatakan, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Jadi beliau mengisyaratkan kepada seorang sahabat yang bertanya, ada laki-laki yang melamar anakku, kapan aku nikahkan? Nikahkan dia di Syawal. Kenapa? Karena Rasulullah pun dulu melamarku di bulan Syawal. Maka kalau antum ingin ngikut adat yang baik ini dan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi ini, boleh. Kalau antum punya anak perempuan dilamar oleh orang di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Ini Mas Imam senyum-senyum. Sudah datang waktunya insyaAllah. Sebulan lagi insyaAllah kita doakan. Iya. InsyaAllah. Boleh ngelamarnya bulan Rabiul Awal, tapi kalau bisa akadnya di bulan Syawal. Karena kita melihat Nabi menikahi beberapa istrinya di bulan Syawal. Dan beliau apabila adat itu tidak ada sama sekali mudarat dengan syariat, ikhwafillah, Nabi justru tetap menjaga adat tersebut. Nabi menjaga adat. Asal tidak bertentangan dengan mudarat dengan ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi akan salah satunya seperti itu. Syawal dijadikan sebagai bulan tempat menikah oleh bangsa Arab, dan Nabi pun pada akhirnya karena nggak ada mudarat di dalamnya membiarkan adat itu, dan beliau juga mencontohkan menikahi beberapa istrinya di bulan Syawal. Salah satunya tadi Aisyah radhiyallahu anha. Lalu setelah itu datanglah bulan yang ke-11 yang orang Arab menyebutnya dengan sebutan Dzil atau Dzul Qa'dah. Dzil, ya boleh.
Kita lanjutkan sedikit jemaah sekalian. Kemudian bulan yang ke-11 dinamakan Dzulqa'dah. Dzu artinya yang memiliki atau yang ada padanya. Yang memiliki atau yang ada padanya. Qa'dah dari kata-kata qu'ud, artinya duduk. Yaitu di mana di sini dijelaskan summiya bidzalika liqu'udi haula'il arab fihi anil qital wa tirham. Disebut dengan bulan duduk-duduknya orang Arab karena masyarakat Arab di bulan itu lebih senang untuk duduk di rumahnya daripada berperang ataupun safar. Mereka menghabiskan waktu untuk keluarga hampir sebulan. Kenapa? Apa tujuannya kira-kira? Bulan ini mereka jadikan bulan, kalau bahasa sekarang, family time kata orang. Jadi hampir sebulan mereka habiskan bersama keluarga. Nggak pergi berdagang, nggak pergi berperang, jadi kumpul duduk di rumahnya. Karena itu mereka namakan Dzulqa'dah, yaitu bulan duduknya masyarakat Arab untuk tidak pergi dan tidak berperang. Apa tujuannya mereka duduk hampir sebulan? Ternyata ada kaitannya dengan haji. Karena bulan setelahnya mereka namakan Dzulhijjah, bulan yang memiliki haji. Karena berangkatnya mereka pasti di akhir bulan Dzulqa'dah, maka minimal 15 hari pertama atau 20 hari pertama mereka habiskan bersama keluarga. Karena mereka akan berpisah lebih dari 2 bulan ketika mereka melaksanakan haji ke Baitullah. Kenapa jamaah sekalian? Karena zaman itu tidak seperti kita 40 harian. Enggak, mereka lebih daripada itu. Karena umumnya masyarakat Arab ketika itu jarang di antara mereka orang yang hanya pergi untuk melaksanakan ibadah haji. Umumnya mereka pergi melakukan ibadah haji dan setelahnya membawa barang dagangan yang mereka berdagang. Mereka tidak akan pulang sampai barang dagangan mereka itu habis. Sehingga wajar ketika mereka pulang di awal-awal atau di pertengahan bulan Muharram. Jadi berangkat di akhir Dzulqa'dah, pulang di awal Muharram. Nah, kalau antum bertanya, kenapa 3 bulan ini menjadi bulan yang haram? Ashhuril Hurum, bulan yang suci, yang berurutan. Kata Nabi, jumlah bulan dalam setahun itu 12, kata Nabi dalam hadis yang sahih. 4 diantaranya bulan haram, kata Nabi, bulan yang suci dimuliakan. 3, kata Nabi, datang berurutan. Apa yang berurutan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berurutan datang. Jadi kalau kita sebut misalnya 12 bulan dari Muharram, ujungnya Muharram, Safar, muter lagi. Kalau setelah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, setelah Dzulhijjah, kalau kita sebut lagi bulan selanjutnya Muharram. Karena itu Nabi mengatakan mereka akan datang secara berurutan. Kenapa 3 bulan berurutan ini menjadi haram? Jawabannya, dan ini yang wajib antum ingat ikhwah, keharaman, kemuliaan, kesucian 3 bulan ini menjadi bulan haram kaitannya erat dengan ziyaratu Baitillah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Ratanya erat dengan musim haji, dengan haji di mana manusia di 3 bulan ini berkunjung ke Baitullah. Antum tahu zaman itu ikhwah, kalau Allah kemudian tidak menjadikan bulan Dzulqa'dah bulan yang haram, kita bisa bayangkan masyarakat Arab yang ingin pergi menuju Baitullah untuk melaksanakan haji akan dicegat oleh bajing loncat, perampok di tengah jalan apabila mereka berjalan hanya cuman ber-10, 5 orang, 7 orang dicegat. Tapi karena Allah jadikan bulan ini bulan yang haram, orang Arab gak berani macam-macam di bulan. Sehingga jamaah haji ketika berangkat dan ketika pulang dan ketika melaksanakan ibadah haji, mereka berangkat di akhir bulan Dzulqa'dah, mereka haji di bulan Dzulhijjah, mereka pulang di bulan Muharram. 3 bulan ini dijadikan bulan Ashhuril Hurum, bulan yang mulia, bulan yang suci, yang semuanya berkaitan dengan ziyaratu Baitillah. Tambahan satunya bulan apa? Rajab. Kenapa tadi Rajab menjadi mulia dan dimuliakan oleh bangsa Arab? Kaitannya sama. Rajab menjadi mulia, melengkapi 3 bulan ini menjadi 4 bulan yang mulia. Karena bulan ini bulan dikhususkan oleh masyarakat Arab untuk ziarah Baitullah. Jadi begitu mulianya Baitullah, sampai bulan dari 12 dipilih 4 itu sebagai bulan haram yang kaitannya ternyata agar manusia aman dalam berkunjung menuju Baitullah. Subhanallah.
Anak ketika membaca pun subhanallah, iya ya, benar juga. Jadi kalau bulan-bulan yang mereka khususkan kayak Rajab untuk berziarah ke Baitullah ternyata tidak dijadikan bulannya haram, betapa banyak manusia akan jadi korban bajing loncat, perampok, pembegal di tengah padang pasir merampas harta mereka. Tapi karena dijadikan bulan haram, orang Arab sebejat-bejatnya mereka akan memuliakan bulan itu karena disepakati oleh mereka. Maka amanlah semua orang yang ingin berziarah ke Baitullah, bulan itu mau jalan sendiri, berkelompok, sebagian orang dengan aman. Kenapa? Terjaga bulan itu. Karena ini bulan yang haram, mulia, suci, dan dihormati oleh bangsa Arab. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa bulan? Ini semua penamaan dan alasan tadi disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukilkan perkataan Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala. Kembali kepada pembahasan jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi Ramadan dinamakan Ramadan karena diambil dari kata-kata ar-ramda li syiddatil har fihi, karena saking puncaknya ramda ketika Ramadan itu datang. Ramda artinya panas yang terik. Jadi bulan ini disebut bulan Ramadan karena teriknya sinar matahari di bulan tersebut. Nah, ketika Islam datang jamaah sekalian, dan Islam ini agama untuk seluruh umat manusia, bukankah begitu? Dan Islam ini akhirnya dipeluk oleh orang-orang Eropa misalnya, atau orang-orang Asia Tengah, atau orang-orang Asia Kecil yang mereka punya musim dingin atau musim salju. Dan terkadang bulan Ramadannya datang pada musim dingin atau salju, kayak di Rusia. Mungkin matahari jarang dilihat, nggak ada panas. Di mana panas? Nggak ada Ramadan berarti. Secara bahasa nggak ada Ramadan. Yang ada dingin. Nah, karena itu Imam Al-Qurtubi menyebutkan, begitu Islam datang, penamaan tadi cuma tinggal penamaan aja, tapi tidak hakikatnya. Karena kaum muslimin di beberapa tempat tidak merasakan Ramadan, yang artinya panas yang terik di bulan itu. Tetapi yang akan disepakati dan dirasakan oleh umat Islam seluruhnya, begitu bulan ini dinamakan Ramadan, dari sisi pembakaran, bukan lagi panas matahari yang membakar tumbuh-tumbuhan, tetapi bulan ini adalah bulan pembakaran dosa. Karena itu Imam Qurtubi mengatakan, innama summiya Ramadan, bulan ini tetap dinamakan Ramadan ketika Islam datang, karena bulan ini benar panas, benar ada yang terbakar, tapi bukan rumput oleh panasnya matahari sebagaimana keadaan awalnya, bukannya dedaunan pepohonan karena panasnya teriknya matahari, tetapi yang terbakar, kata beliau, li'annahu yarmududz dzunub ay yuharrikuha bil a'mali salihah. Karena bulan ini, bulan Ramadan ini, bulan kaum muslimin membakar dosa-dosa mereka dengan amal-amal saleh. Maka dari penamaan ini, ya Allah, begitu rugi manusia masuk bulan Ramadan, dia tidak memaknai Ramadan sebagai bulan pembakaran dosa, bulan peleburan dosa, bulan untuk menghanguskan dosa-dosa. Karena Ramadan itu artinya yang panas yang menghanguskan, terik panas yang menghanguskan, yang membakar. Tapi penamaan ini sudah berakhir. Karena kita di Indonesia Ramadan terkadang musim hujan, nggak ada panasnya. Tetapi makna itu ada setelah Islam datang, bukan lagi panas yang membakar apa yang di sekitarnya dari tumbuh-tumbuhan, daun atau yang lainnya. Tetapi amal-amal saleh yang kita lakukan itu akan membakar sebulan penuh dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Maka semangatlah kita ikhwah, jamaah sekalian, begitu masa Ramadan, ingat, ini bulan kesempatan untuk kita membakar dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kita keluar sebagai orang yang maghfurin, marhumin, diampuni, mendapatkan rahmat, utaqa'ullah minan nar, termasuk hamba-hamba yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Nah ini sejarah penamaan. Lanjut sedikit kepada awal, kapan awal turunnya, awal sejarah awal turunnya kewajiban puasa Ramadan kepada kaum muslimin. Ikhwah, ana perlu sebutkan supaya sebagai mukaddimah, antum catat baik-baik. Fokus dakwah Nabi 23 tahun. 13 tahunnya di mana? 13 tahunnya di mana? Di Mekah. 10 tahunnya di mana? Nah, 13 tahun Nabi di Mekah, itu fokus dakwah Nabi umumnya pada dua hal. Anda pernah sampaikan, ada ingat? Pada hal menguatkan akidah, keimanan, dan memperbaiki akhlak manusia. Jadi fokus dakwah Nabi di Mekah apa?
penanaman nilai keimanan dan tauhid nomor satu. Yang kedua, innama bu'itsu liutammima salihal akhlaq atau makarimal akhlaq, untuk datang memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia karena buruknya keadaan masyarakat Arab terutama di Mekah ketika itu. Syariat belum banyak turun. Begitu iman mereka tebal, begitu iman mereka kuat, maka 10 tahun berikutnya di Madinah, periode Madinah itu adalah periode turunnya semua macam syariat dan hukum kepada umat Islam. Apa penyebabnya? Kuat imannya. Suruh jihad, oke. Suruh di Mekah belum tentu para sahabat siap. Suruh puasa sebulan penuh, oke. Di Madinah, di Mekah belum tentu siap. Karenanya Nabi 13 tahun menyiapkan akidah kaum muslimin. Karenanya ikhwah, antum, ana, kita semua gagal mendakwahi orang kalau akidahnya, keimanannya kita tidak perbaiki dulu. Antum paksa tuh istri antum, pokoknya kalau nikah sama saya harus pakai cadar. Dia kalau pun pakai besok keluar caranya sama antum, waliyadzubillah, itu lepas cadar karena imannya belum kuat. Tanamkan dulu. Ini kewajiban kita sebagai muslim seperti ini. Kita akan meninggal, kita akan dihisab oleh Allah yang akan bermanfaat. Tebalkan akidahnya, imannya. Kalau itu udah kuat, dia mau sama antum, enggak sama antum, dia cerai ataupun antum berpisah karena mati, dia akan tetap pertahankan, dia memakai jilbab besarnya, menutup aurat. Kenapa? Akidahnya sudah kuat. Dia enggak peduli ejekan manusia, bisikan tetangga, ucapan teman kerja. Kenapa? Imannya sudah kuat. Dan itu keadaan para sahabat. Karenanya rahasianya turunnya kewajiban puasa Ramadan tidak di Mekah, tapi di mana? Nah, antum sudah tahu jawabannya. Jadi kalau tempatnya turunnya kewajiban puasa Ramadan ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Kapan tepatnya? Di tahun kedua. Sepakat seluruh ulama dan ahli sejarah turunnya kewajiban puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah. Artinya 2 tahun setelah Nabi ada di Madinah. Tepatnya sebulan setelah terjadinya tahwilul kiblah minal masjidil aqsa ila masjidil haram di Makkah. Tepatnya kewajiban puasa Ramadan turun kepada umat Islam sebulan penuh atau sebulan pas setelah turunnya kewajiban perpindahan kiblat, arah kiblat dari menuju Palestina yang ada di utara Madinah, ini Palestina di sini, menuju Mekah yang arahnya berlawanan di selatannya Madinah. Jadi kaum muslimin harus berbalik 136 derajat dari arah mereka. Karena Yerusalem, Masjidil Aqsa ada di sebelah utara Madinah. Makkah itu ada di sebelah selatan Madinah. Karenanya antum kalau sempat berkunjung ke Masjid Bani Amir, tempatnya Rasulullah sholat ketika turun ayat memerintahkan Nabi untuk merubah arah kiblat, maka bukan Masjid Nabawi, Nabi sholat di Masjid Bani Amir namanya. Nah, masjid inilah sekarang yang kalau antum umrah atau haji akan dikenalkan oleh orang yang menemani antum untuk umrah atau haji dengan sebutan Masjid Qiblatain. Di masjid itulah ketika Nabi mengunjungi salah seorang sahabat di Bani Amir, beliau ketika sholat asar turun perintah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sekarang silahkan palingkan wajahmu menghadap Masjidil Haram. Maka Nabi berputar dan para sahabat pun kemudian bergerak tanpa membatalkan sholat mereka, berputar ke arah di belakang Rasulullah SAW. Yang laki di belakang, yang perempuan di belakang. Kata para ulama, bisa jadi wallahu alam kata mereka, itu terjadi sebelum adanya pembatasan gerak untuk sholat. Antum bisa bayangkan, orang nggak sholat aja betapa repotnya ngatur, ayo balis lagi, balisan. Ini dalam kondisi sholat dan mereka tidak membatalkan. Maka para ulama memberikan catatan bisa jadi wallahu alam terjadinya perubahan arah kiblat, dan Nabi ketika sholat asar itu tanpa membatalkan sholat, dan para sahabat juga itu terjadi ketika sholat itu belum ada ketentuan jangan terlalu banyak bergerak. Jadi mereka berputar, yang tadinya shaf laki-laki di depan, kemudian mereka membelakangi perempuan yang tadinya berada di belakang menjadi arah depan ketika mereka menghadap kemana? Ke Masjidil Haram. Karena artinya tadinya perempuan di sini di belakang. Jadi begitu mereka menghadap ke arah Masjidil Haram, mereka berubah ke arah sebelah sini. Nabi kemudian berpaling ke arah sebelah sini. Nah, masjid itu disebut dengan Masjid Qiblatain. Ada 2 kiblatnya. Nah, kata para ulama, turunnya
puasa Ramadan sebulan persis setelah turunnya kewajiban tahwil kiblah, berubahnya arah kiblat. Catat baik-baik, perubahan kiblat itu terjadi di bulan Rajab tahun kedua Hijriyah. Berarti kalau sebulan setelahnya, bulan apa turun kewajiban puasa Ramadan? Sebulan setelah Rajab apa? Maka para ulama mengatakan, hampir jumhur mengatakan turunnya kewajiban puasa Ramadan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Sebulan penuh setelah turunnya perintah untuk tahwil kiblah. Tahwil kiblah terjadi di awal-awal bulan Rajab. Maka kalau sebulan penuh berarti perintah sholat, perintah puasa itu di awal atau pertengahan bulan Sya'ban dari tahun kedua Hijriyah. Hal ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', di mana beliau mengatakan, Shoma Rasulullah SAW Ramadana tis'a sinin. Nabi Muhammad itu sempat puasa 9 tahun dalam hidupnya. Berarti Nabi berada di Madinah berapa tahun? 11 tahun. Dan beliau meninggal di tahun ke-11 di bulan apa? Rabiul Awal. Sementara Rabiul Awal 6 bulan lagi baru menuju Ramadan. Berarti kita matikan. Nabi nggak sempat puasa Ramadan di tahun ke-11. Mati. Kemudian puasa Ramadan diwajibkan tahun berapa? Tahun kedua. Berarti tahun satunya mati. Berarti tinggal berapa Nabi sempat berpuasa? Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10. Nabi sempat berpuasa tis'a Ramadanat. Jadi di dalam hidupnya Nabi sempat berpuasa 9 tahun. Iya. Karena di puasa Ramadan diwajibkan di tahun kedua dan Nabi mulai berpuasa dan Nabi meninggal di tahun ke-11, tapi di bulan Rabiul Awal belum datang bulan Ramadan. Berarti Nabi berpuasa Ramadan hanya sampai tahun ke-10. Maka kalau kita hitung berarti Nabi sempat berpuasa hanya 9 kali. Karena itu Imam An-Nawawi mengatakan shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadana tis'a sinin. Nabi sempat berpuasa Ramadan itu 9 tahun. Li'annahu fuyudha fi Sya'ban, karena puasa Ramadan itu difardukan oleh Allah di bulan Sya'ban fi sanah ats-tsaniyah minal hijrah, di tahun kedua dari hijrahnya Nabi. Wa tufiyan Nabi, sementara Nabi meninggal fi syahri Rabiul Awal, di bulan Rabiul Awal 11 minal hijrah, tahun ke-11 Hijriah. Dari sini jelas berapa kali Nabi puasa dan berapa tahun Nabi hidup di Madinah. Jadi beliau hidup totalnya 10 tahun 3 bulan. Atau kalau ditahunkan secara utuh 11 tahun. Tapi puasa Ramadan itu diwajibkan di tahun kedua, di bulan Sya'ban tahun kedua. Berarti Nabi sempat berpuasa 9 tahun. Karena tahun terakhir Nabi tidak sempat sampai kepada bulan Ramadan. Hal ini dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, di mana beliau mengatakan wa kana farduhu, yakni Ramadan fi sanah ats-tsaniyah min al-hijrah, dan kewajiban puasa Ramadan turun di tahun kedua Hijriyah. Fatufiya Rasulullah wa qad shoma tis'a Ramadanat, dan Nabi meninggal beliau sempat berpuasa 9 kali Ramadan, kata Imam Ibnul Qayyim. Nah, jadi ini jelas kapan waktu, tanggal, tempat diwajibkannya puasa Ramadan. Nah, peristiwa apa atau hal apa yang menandakan turunnya kewajiban puasa Ramadan? Jawabannya, puasa Ramadan turun kewajibannya pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, dan ditandai dengan turunnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sekali lagi, turunnya kewajiban puasa Ramadan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah dengan ditandai turunnya firman Allah atau ayat Allah, yaitu ayat 183 dari surat Al-Baqarah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fokus sedikit 5 menit saja jamaah sekalian dengan firman Allah pada kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini telah diwajibkan dan difardukan kepada umat-umat sebelum kalian. Tolong antum garis bawahi. Ajaran dan syariat para nabi ini satu. Ajaran dan syariat para nabi ini, ajaran dan pondasi agama para nabi ini satu.
Cuma syariatnya, tata cara pelaksanaan perintah Allah itu berbeda-beda. Kita contohkan misalnya, sholat sudah ada semenjak zaman Nabi Ibrahim. Atau bahkan mungkin Nabi Nuh. Ayat mengatakan Nabi Ibrahim pasti sholat, Nabi Ismail pasti sholat, Nabi Musa pasti sholat, Nabi Isa pasti sholat, Zakaria sholat. Cuma sholat mereka seperti apa, itu berbeda dengan sholat kita. Tata caranya, sholatnya sama-sama, cuma tata caranya beda dengan kita. Sholatnya umat Muhammad. Mereka telah diperintahkan puasa. Puasa mereka beda waktunya, tata caranya dengan kita. Tetapi begitu Islam datang, Nabi membiarkan ada 2 paling tidak. Sebagian ulama menambahkan 3 paling tidak jenis puasa yang dilakukan oleh umat terdahulu dilakukan oleh Nabi dan umatnya. Puasa apa yang pertama? Yang paling masyhur, Nabi menganjurkan ketika sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As dalam hadis Bukhari. Beliau ini ngeyel, semangat ibadah, datang kepada Nabi, izinkan aku untuk wisal, untuk menyambung puasaku karena aku masih kuat. Jadi berbukanya bukan malam ini. Kapan beliau capek, misalnya setelah 3 malam baru capek, malam itu dia buka. Nabi tidak mengatakan, innaka la tutik, utik ya Rasulullah, engkau tidak mampu itu, aku mampu Rasulullah. Nabi mengatakan, in kunta fa'alta, kalau memang kau ingin melakukan, fasum yauman wa aftir yauman, wa dzalika afdhalus siyam, wa dzalika siyamu Daud. Kata Nabi, kalau kamu memang ingin melakukan hal yang luar biasa, berpuasalah sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari, itu puasa yang terbaik, dan itu puasanya Nabi Daud. Kalau puasa ini yang diwajibkan kepada umat Islam, berarti puasa kita dalam setahun 180 hari. 28 hari, 29 hari aja dalam sebulan. 10 hari umat Islam semangat. Masuk 10 hari kedua, masjid mulai mengalami kemajuan. Pasar mulai mengalami keramaian. Masuk 10 hari terakhir, sisa tinggal terakhir, masjid semakin maju. Kecuali masjid-masjid yang diberikan petunjuk oleh Allah orang-orangnya, semakin ramai. Tapi pasar semakin gak bisa kita bergerak. Itu baru sebulan. Ini puasanya 180 hari dari 360 hari. Karena puasa Daud, jadi Nabi Daud itu puasa setahun itu 160 hari. Karena beliau diperintahkan oleh puasa, sehari puasa besok tidak, sehari puasa besok tidak, sehari puasa besok tidak. Dan itu masih dilakukan oleh kaum muslimin. Ini menunjukkan ayat itu sesungguhnya yang sama apanya. Ikhwah, tolong untuk perhatikan baik-baik perkataan dari seorang ulama Islam, namanya Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam. Izzuddin bin Abdussalam mengatakan, ketika Allah mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, kata beliau, yang sama pada puasa kita itu bukan sifatnya, qadrihi, ukurannya, bukan sifat, bentuk, sifat, cara, panjang, bentuk melakukannya yang sama. Yang sama itu hukumnya. Jadi puasa kita sama-sama hukumnya wajib. Tapi kapan mulai, kapan berakhir, bentuknya boleh ngomong apa enggak, boleh enggak, itu beda dengan umat-umat terdahulu. Karena umat-umat terdahulu puasa mereka sampai di zaman Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, kemudian Maryam ibunya Nabi Isa, puasa mereka bukan hanya sekedar tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mencampuri istri atau suami mencampuri istri, dicampur oleh suami, tapi lebih daripada itu tidak boleh berbicara juga. Jadi puasa umat kaum muslimin di zaman umat Nabi Zakaria, Maryam, Isa, Yahya, itu puasanya sampai mirip-mirip nyepinya kaum Hindu, yaitu berdiam diri terus, gak boleh berbicara dengan manusia, bicara batal. Coba kalau puasa itu berlangsung di umat Islam, para pedagang gulung tikar sebulan, bukan malah panen untung, gulung tikar. Sekolah-sekolah libur, guru-guru tahfidz nganggur. Kenapa? Karena libur ketika itu. Padahal bulan Ramadan ini guru tahfidz semangat untuk memurajaah. Selain
melaksanakan tugasnya, tapi dia juga mendapatkan pahala besar dari Allah karena terus membaca Al-Quran di bulan ini. Iya. Nah ini. Kemudian puasa yang kedua adalah puasa Ashura. Itu bukan puasa dari umat Islam awalnya, tapi Nabi kemudian melakukan dan memerintahkan para sahabat untuk melakukannya. Ini adalah siyamu man kana qablana. Puasa orang-orang sebelum kita. Pertanyaan, siapa yang pertama kali melakukan puasa Ashura? Nabi Musa dan kaumnya. Sesaat mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Fir'aun di depan mata mereka ditenggelamkan oleh Allah. Lalu begitu Nabi Musa selamat bersama kaumnya. Mereka walaupun tersesat di gurun Sinai, Nabi Musa mengajak kaumnya untuk berpuasa di 10 Muharram yang kita kenal dengan Ashura. Karenanya dalam hadis yang sahih, ketika Nabi datang ke Madinah, Ra'al Yahud yasumun. Nabi juga melihat ternyata Yahudi berpuasa Ashura. Maka Nabi bertanya, karena Nabi kaget. Anak kira orang Arab saja. Saya kira orang Arab aja berpuasa. Ternyata orang-orang Yahudi yasumun fi Madinah, fi Yathrib. Karena itu beliau bertanya, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumuna fi?" Loh, kalian juga puasa. Emang hari apa ini kok kalian wahai masyarakat Yahudi juga berpuasa? Mereka mengatakan, "Hadza yaumun azim." Ini hari agung. Anjallah fihi Musa wa aghraqa Fir'aun wa qaum. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya dan kaumnya. Fasamahu Musa syukran fasumnah. Maka Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, dan kami pun berpuasa. Maka Nabi mengatakan kami lebih pantas mengikuti syariat Nabi Musa yang baik. Maka Nabi mengajarkan umatnya untuk berpuasa Ashura, tapi sudah tidak lagi menjadi kewajiban. Barang siapa ingin puasa silahkan, yang tidak pun silahkan. Puasa ketiga yang merupakan puasa ahli kitab apalagi? Ini asar, bukan hadis. Yaitu Siyam Ayyamil Bid. Puasa salah satu ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan yang kita kenal dengan puasa mutih. Yaitu yang dikenal dalam bahasa Islam Siyam Ayyamil Bid. Puasa pada hari-hari putih. Kenapa disebut Ayyamil Bid, hari-hari putih? Karena pada hari-hari itu 13, 14, dan 15 dari setiap bulan Hijriyah, memutihnya atau sempurnanya, bulatnya bulan. Jadi bulan itu sempurna putihnya pada 3 hari tersebut, 13, 14, 15. Maka disebutlah puasa itu dengan Ayyamul Bid. Asar dari para tabi'in menyebutkan orang yang pertama kali melakukan puasa Ayyamul Bid sebagai syukurnya kepada Allah, Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika bahtera beliau bersandar di atas bukit Judi. Al-Quran menyebut nama bukitnya Wastawa 'alal Judi. Dan bahtera Nabi Nuh kemudian menyandar di atas Judi, gunung Judai. Kemudian gunung Judi ini diteliti oleh para peneliti dari 3 agama. Karena kita sepakat dalam kisah-kisah umat terdahulu, Yahudi, Kristen, Islam, biasanya sepakat. 3 peneliti dari 3 agama, atau peneliti dari 3 agama, kemudian hampir mereka sampai saat ini yang Anda tahu, mereka hampir jarang ada perselisihan. Mereka hampir saling mendukung, mengatakan bahwasanya bukit Judi yang dimaksudkan oleh Allah, tempat bersandarnya bahteranya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, itulah gunung Ararat yang ada di perbatasan Turki dan Syria sekarang ini. Ada gunung, nanti tuh boleh cari, namanya Ararat. Di mana gunung Ararat ini, jadi namanya sekarang disebut oleh orang Ararat. Dulu bahasanya Quran namanya Judi. Nah, di mana bentuk gunung Ararat ini agak aneh. Gunung umumnya semakin meninggi, itu semakin mengerucut, semakin mengecil. Tapi herannya, gunung Ararat ini begitu di atas puncaknya ada seperti kita kalau taruh mushaf di atas sesuatu gitu, begini. Nah, jadi mereka tanah seperti ini. Maka peneliti mengatakan bentuknya agak bulat gitu, di atasnya. Maka mereka mengatakan ini sepertinya dulu benda asing, bukan dari bagian gunung ini. Tapi karena terlalu lama kemakan, akhirnya menjadi satu dengan gunung ini. Maka mereka melihat bentuknya, jangan-jangan inilah bahteranya Nabi Nuh yang dulu disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, ini masalah gaib, tapi itu yang mereka katakan. Wallahu alam bishawab. Nah, ketika
bahteranya bersandar di bukit Judi, Nabi Nuh kemudian melihat air semakin surut dari muka bumi ini, dan mereka pun lalu turun, dia bersama orang-orang beriman dari anak-anaknya, keluarganya, serta pengikutnya yang jumlah mereka tidak sampai kepada 100 orang. Ada yang mengatakan jumlah mereka 83 orang, ada yang mengatakan jumlah mereka 87 orang, atau ada yang mengatakan 85 orang. Intinya kurang dari 100. Itu Nabi Nuh dakwah berapa tahun? 950 tahun. Yang ikut hanya kurang dari 100. Berarti setiap hampir 80 atau 90 tahun beriman satu orang. La ilaha illallah. Betapa sabarnya Nabi Nuh. Berarti ya salah berarti. Itu satu orang berarti 8 orang yang beriman kalau setiap 80 tahun. Nah kalau 80 dibagi 900-an dibagi 80 berarti setiap berapa tahun beriman satu orang? 900 dibagi 80 lah. Atau 90 biar gampang. Jadinya hampir setiap 10 tahun beriman satu orang. 10 tahun, bukan 90. Hampir setiap 10 tahun baru beriman satu orang. Masya Allah. Nah kita baru dakwah 2-3 tahun, mau masjid yang kita isi rame. Ya Allah, siapa antum? Nabi Nuh sampai 900, beliau Nabi ulul azmi lagi, pengikutnya sampai segitu lama dakwah cuma 80-an orang yang naik ke dalam bahtera atau kapal beliau, subhanallah. Maka karena itu nilai dakwah itu tidak dilihat oleh ribuan orang yang hadir, tapi orang yang hadir itu mereka benar-benar tidak beramal saleh yang nanti akan memberikan syafaat untuk antum juga ya, ketika antum meninggal dunia. Ilmu yang antum berikan, satu orang kalau dia sholat, dia kemudian cinta kepada agama ini, dia kemudian melakukan banyak amal soleh, antum akan dapat pahalanya sampai antum setelah meninggal pula. Jadi kalau ribuan orang nggak menjadi penentu, karena ada nabi yang hanya diikuti oleh satu orang, ada nabi yang berjalan sendiri dilihat oleh Nabi pada Isra dan Mi'raj. Jadi kegagalan dan keberhasilan dakwah tidak diukur oleh banyaknya pengikut, tapi diukurnya adalah dengan keikhlasan orang yang berdakwah tersebut ya. Kemudian ikhwafillah kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan penutup adalah tahapan turunnya puasa Ramadan kepada kaum muslimin. Puasa Ramadan ini Anda paskan sampai jam 8 saja supaya jangan kemalaman ikhwah. Anda percepat. Tahapan puasa Ramadan antum ingat-ingat dikatakan oleh para ulama salaf, di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, ketika beliau menjelaskan tentang tahapan puasa, beliau mengatakan sesungguhnya puasa Ramadan turun kepada kaum muslimin dalam 3 tahapan. Jadi nggak sekaligus puasa Ramadan turun seperti sekarang ini, tapi ada 3 tahapan cara dan juga bentuk sehingga menjadi sempurna seperti yang kita lakukan sekarang. Tahapan pertama, di tahun pertama kali diwajibkannya puasa. Berarti tahun keberapa? Tahapan pertama, puasa Ramadan yang turun kepada kaum muslimin. Berarti ini di tahun pertama diwajibkan puasa Ramadan. Tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Tahapannya adalah at-takhyir bainas siyam wal fidyah. Yaitu diberikan pilihan orang, kaum muslimin diberikan pilihan untuk antara berpuasa atau bayar fidyah. Hatta badannya gede kayak Pak Sunar gitu. Kalau beliau mengatakan, wah saya rasanya keberatan kalau 30 hari puasa. Cukuplah saya puasa 20 hari, 10 harinya atau 9 harinya saya bayar fidyah. Boleh, tahun pertama. Karena itu di Perang Badar, itu terjadinya di tahun pertama diturunkannya puasa. Jadi sebagian para sahabat ketika Perang Badar, ada yang berpuasa, yang kuat berpuasa. Yang tidak kuat, mereka akan bayar fidyah nanti. Menggantinya dengan fidyah. Karena itu Salamah bin Aqwa menceritakan kondisi para sahabat Nabi, jumlah mereka 313 atau 315 dalam Perang Badar. Beliau mengatakan minna shaim wa minna muftir. Dari 300 orang itu ada sebagian di antara kami berpuasa yang kuat fisiknya, puasa tetap. Ada yang setengah dari mereka pun yang tidak kuat, mereka tidak berpuasa, mereka akan bayar fidyah. Jadi tahapan pertama itu boleh antara berpuasa atau membayar fidyah. Walaupun dia kuat, yang penting dia merasa berat. Merasakan puasa itu berat, boleh bayar fidyah. Dalilnya apa? Dalilnya termaktub di dalam ayat 184 surat Al-Baqarah yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kepada orang-orang
yang sudah harus melakukan puasa, tidak safar, tidak sakit, dia harus berpuasa. Tapi yutiqunahu, merasa berat terhadap puasa itu. Kata Allah, fafidyatun ta'amu miskin. Dia boleh membayar fidyah untuk orang miskin. Makanan dihantarkan untuk ukuran satu orang, dibungkuskan sesuai dan ukuran sesuai dengan urf, dengan adat masyarakat. Makanan untuk satu orang seperti apa, itulah fidyahnya diberikan kepada dia. Itu boleh. Nah, hukum ini berlangsung hanya 1 tahun. Tahapan ini berlangsung hanya 1 tahun. Di tahun kedua diwajibkan puasa. Tahun berapa? Tahun 3 Hijriah. Turun tahapan yang kedua. Ini tahapan yang berat, yaitu dengan turunnya surat atau ayat 185 surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kalimat ini yang mewajibkan. Tidak boleh lagi ada pilihan untuk bayar fidyah. Dihapus hukumnya oleh Allah. Untuk dihapusnya untuk siapa? Untuk orang yang kuat, orang yang mampu. Dan hukum ini tetap tidak dihapus. Mansukhah mutlaqah. Bukan mansuh secara mutlak, secara keseluruhan bayar fidyah ini. Tapi kata Ibnu Abbas dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, wahuma gairu mansukhah, wahia gairu mansukhah. Ayat itu tidak terhapus hukumnya. Wa innama hiya li syaikhil kabir wa li syaikhatul kabirah. Tapi hukumnya tetap berlaku kepada orang laki-laki yang sudah sepuh, yang tidak bisa berpuasa, dia bayar fidyah. Dan kepada perempuan yang sudah tua, tidak bisa bayar fidyah, berpuasa, dia bayar fidyah. Jadi hukum fidyah berpindah kepada orang yang tidak mampu. Sementara orang yang mampu sudah tidak boleh lagi untuk memilih fidyah, tapi harus berpuasa. Nah, ini letak masalahnya, ikhwah. Puasa kaum muslimin di tahapan kedua, di tahun ketiga Hijriah, tahun kedua mereka berpuasa, tidak ada pilihan. Dan sifatnya begitu berat. Apa beratnya? Yaitu waktu berbuka mereka pendek. Di mana buka mereka itu berakhir dengan waktu Isya. Kalau datang waktu Isya sudah berakhir waktu buka. Setelahnya puasa, wajib puasa. Berarti puasa kaum muslimin di tahap kedua itu tidak ada makan sahur. Apabila mereka tertidur, mau tidurnya habis maghrib, lalu bangun, setelah tidur ini tidak boleh lagi makan. Sudah wajib bagi mereka berpuasa. Maka tahapan yang kedua ini mirip seperti puasa kita, cuma bentuknya lebih berat. Di mana waktu berbuka mereka sampai setelah sholat Isya atau setelah mereka tidur. Kalau sudah bangun tidur, mau bangunnya masih tengah malam, tidak boleh makan setelah itu. Tidak boleh mencampuri istri setelah itu. Tidak boleh minum. Ini berat jamaah bagi kaum muslimin ketika itu. Sampai kemudian hukum ini dihapus di puasa tahun ketiga, yaitu tahun keempat Hijriah. Kenapa? Karena terjadi satu peristiwa. Siapa pahlawan bagi kita kaum muslimin yang dengan itu Allah menurunkan penghapusan hukum untuk puasa yang berat ini? Pahlawan pertamanya namanya antum ingat-ingat, sahabat ini radhiyallahu anhu, namanya Qais bin Sirmah. Siapa namanya? Qais bin Sirmah. Dialah dialah orang yang menyebabkan dibolehnya kita makan dan minum dan adanya makan sahur sampai sebelum fajar. Ini orang ini penyebabnya. Sahabat ini radhiyallahu anhu, Qais bin Sirmah penyebabnya. Bagaimana kisahnya? Diceritakan dalam riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Di mana Qais ini seorang dari Ansor, dan orang Ansor umumnya mereka adalah para petani. Nah, dia bekerja memperbaiki korma-kormanya dan merawat korma mirip-mirip dengan merawat sawit atau salak. Di mana daun-daun, bukan daun apa sih? Tangkai-tangkai yang tidak produktif harus terus dipotong agar merangsang tumbuhnya buah. Baik itu untuk kurma, baik itu untuk sawit atau untuk salak, sama.
terus, dan tanahnya terus digemburkan. Dan akhirnya kita tahu panasnya terik mentari yang ada di matahari yang ada di Jazirah Arab. Suatu hari ketika dia capek bekerja, pulanglah ke rumahnya untuk iftar, untuk berbuka. Maka begitu sampai ke rumah dia tanya sama istrinya. Nah, ini bedanya kita dengan para sahabat. Kalau para sahabat pertanyaannya bukan apa menu kita sekarang, wahai ibu atau istri atau bu atau mae atau mama atau ibu atau umi, bukan. Pertanyaan mereka, a indaki syai'un nuftiru bihi? Punyakah kamu makanan untuk kita pakai buka puasa? Masya Allah. Jadi belum tentu ada. Maka istrinya mengatakan, la walakin sa'antolik abhathulak ma tuftiru bihi. Enggak ada kebetulan, kata dia. Tapi aku akan keluar carikan untukmu agar kau bisa pakai untuk berbuka. Ketika istrinya keluar untuk mencari, beliau sambil menunggu layah-layah, kalau benar apa tidak bahasanya orang Jawa. Lagi santai-santai menunggu karena capek kerja, baru nyandar ketiduran, Pak. Istri Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu datang, begitu ngelihat suaminya tidur, ya kalaupun dibangunkan percuma, karena setelah bangun pun haramun alaihi ta'am wa syarab. Sudah tidak boleh bagi dia makanan dan minuman, dia sudah harus puasa. Maka dengan kesedihan istrinya mengatakan, khabalak, betapa meruginya engkau wahai Qais. Akhirnya istrinya makan sendiri, buka sendiri, karena percuma juga dia bangunkan suami, yang gak boleh sudah. Maka keesokan pagi apa yang terjadi? Yang kita takutkan terjadi. Dalam terik panasnya Jazirah Arab, beliau masih bekerja, karena harus bekerja ke ladang beliau, kebun kurmanya. Ketika beliau selesai memperbaiki kebun kurmanya, sebelum asar, setelah pelaksanaan sholat duhur sebelum asar, kemudian beliau tiba-tiba jatuh dan pingsan. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi. Nabi tidak bisa menjawab. 1-2 hari berikutnya datang lagi orang melapor. Nah, kedua ini orangnya, para ulama berselisih pendapat siapa laki-laki kedua. Kalau yang pertama pasti sebab orang yang menyebabkan sebab dibolehkan kita makan dan minum di malam Ramadan itu adalah Qais bin Sirmah. Tapi penyebab orang, bolehnya orang untuk mencampuri dan mencumbu istrinya, sahabat yang kedua ini. Di mana datang seorang sahabat dalam beberapa riwayat menyebutkan nama, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi riwayatnya perlu kita selidiki, benar apa tidak. Di mana sahabat ini datang kepada Nabi dan dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu, aku binasa dan celaka wahai Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi. Kok kau bilang celaka-celaka, ini ada apa? Waqa'tu ala imra'atil bariha awil laylah. Tadi malam aku nyampur sama istriku, aku gak tahan Rasulullah, aku lupa gimana ini. Aku binasa, aku hancur. Nabi gak bisa jawab juga. Maka subhanallah, setelah itu, setelah 2 peristiwa ini, para ulama mengatakan, lalu Allah turunkan jawaban untuk 2 peristiwa ini, untuk 2 sahabat ini. Yaitu turunnya surat Al-Baqarah ayat 187. Di mana ayat ini berbunyi, uhilla lakum lailatas siyamur rafathu ila nisaikum. Dihalalkan dan dibolehkan untuk kalian wahai orang-orang yang berpuasa, wahai kaum muslimin yang laki-laki yang berpuasa di malam Ramadan, di malam puasa, untuk boleh mencampuri dan mencumbui istri-istri kalian. Ayat ini untuk siapa? Untuk sahabat yang kedua, Umar atau yang lainnya. Ayatnya berlanjut, kemudian di penutup ayatnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fakulu washrabu. Di akhir ayatnya Allah mengatakan fakulu washrabu. Maka sekarang makan dan minumlah kalian sepuasnya di malam hari. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai terlihatnya benang putih. Yang dimaksud benang putih khaytul abyad yaitu fajrus sadiq. Fajar sadiq yang sebenarnya minal khaytil aswad, dari benang hitam yaitu fajar kadzib, dari waktu pagi. Jadi kalian boleh makan dan minum dari malam sampai datangnya terlihatnya benang putih yang telah menghilangkan benang hitam. Jadi sampai kalian benar-benar melihat waktu fajar yang disebut dengan fajar shadiq. Maka turunlah tahapan puasa yang terakhir, yang sempurna, yang ketiga itu pada tahun keempat yang sekarang kita rasakan, yaitu mulai berpuasa min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar shadiq, waktu fajar kita berpuasa mulai ila ghurubi syam, sampai terbenamnya matahari, tidak menunggu tengah malam. Nah,
inilah puasa yang paling sempurna, inilah puasa yang insya Allah akan dilaksanakan oleh kaum muslimin semenjak zaman Nabi sampai datangnya hari kiamat nanti, ikhwah. Nah, jadi ini 3 tahapan puasa yang turun kepada kaum muslimin. Yang pertama, adanya pilihan antara bayar fidyah dan berpuasa. Yang kedua, kewajiban puasa tetapi dengan tidak bolehnya seseorang untuk makan dan minum setelah tidur atau setelah pelaksanaan sholat isya tengah malam. Itu batas berbukanya. Nah, kemudian ayat dan peristiwa ini dimansuh hukumnya, dihapus hukumnya oleh Allah dengan puasa ketiga kaum muslimin di tahun keempat, diturunkannya ayat dari 187 dari surat Al-Baqarah membolehkan kaum muslimin untuk mencampuri istri mereka di malam puasa dan makan dan minum sampai datangnya fajar shadiq, yaitu benang putih yang menghilangkan benang hitam dari waktu fajar. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ikhwah dan jamaah sekalian, dan kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan dengan sejarah yang kita paparkan ini kita menjadi jelas dan faham tentang secara ringkas dan secara umum bagaimana sejarah turunnya kewajiban puasa Ramadan kepada kaum muslimin, kemudian kapan puasa ini diwajibkan, berapa kali Nabi berpuasa dalam hidupnya, dan kenapa puasa ini dinamakan dengan Ramadan sebelum Islam dan setelah datangnya Islam. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.